Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah 3 hari kita melaksanakan puasa. Saya sekarang mau ngobrol-ngobrol sama Ustadz Denny Kurniawan. Alhamdulillah. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Baru siap ngaji. Ya kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita udah masuk hari ketiga Ustadz. Udah terasa ya. Alhamdulillah. Jadi ada sedikit yang mau kita ngobrol-ngobrol Ustadz, mau dipertanyakan. Sekarang kan banyak kita, apalagi semalam 2 tahun belakangan ini eranya era pandemi. Nah, kita disuruh sholat taraweh ini di rumah masing-masing. Kadang ada dari kita yang belum mengerti gimana caranya kita melaksanakan sholat taraweh itu di rumah, apalagi kita sebagai imam nih. Gimana Ustaz? Coba dulu apa namanya, dikasih tahu dulu kami nih. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatan wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Ya, memang 2 tahun belakangan ini kita kan diserang pandemi COVID-19. Iya. Ada anjuran pemerintah kita untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah. Bagaimana hukumnya? Boleh melaksanakan sholat tarawih di rumah dikarenakan ada sesuatu hal seperti wabah pandemi. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah tarawih itu, kita ajak keluarga kita untuk sholat tarawih di rumah. Lalu ada juga yang bertanya nih, kira-kira bagaimana, kan biasanya ada bilalnya yang membaca subhanallah. Ya, betul lah, subhana rabbiyal mahmud. Cuman permasalahannya tidak semua orang bisa paham dan tahu kan itu. Jadi bagaimana dengan kita nih, seandainya Bang Rija sholat di rumah, abang imamnya, makmumnya, istri dan anak perempuan. Ya. Nah, kalau seandainya tidak hafal bagaimana? Selesai sholat 2 rakaat, boleh nggak? Kalau Langsung seandainya sendiri aja bisa. seandainya tidak membaca subhanallah ma'bud, boleh nggak? Boleh. Malah kalau bisa sekedar kita memperbanyak sholawat. Sholawat itu dianjurkan. Kenapa? Karena sholawat ini kan menjadi kunci utama kita untuk mendapatkan samaan. Andai kata pun kita memang tidak membaca sholawat, ya tidak apa-apa, langsung berdiri, lanjutkan rokaat yang berikutnya. Sampailah kalau kita melaksanakan 11 rokaat berarti 8 rokaat, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Baru ditambahlah dengan witir 3 rokaat. Oh, witir itu 3 rokaat ya. Nah, boleh nggak witir ini 1 rokaat? Boleh, seminimal 1 rokaat. Cuman kan pelit kali kalau kita melaksanakan sholat witir 1 rokaat gitu ya. Minimal 3 rokaat. Boleh nggak 3 rokaat 2 salam? Artinya setelah 2 rokaat baru berdiri lagi, baru lanjut 1 rokaat, baru salam. Boleh nggak? Boleh. Nah, lalu kan ada juga tuh di masjid Ustaz. gimana? Misalnya 2 rakaat pertama subhana rabbiyal ma'bud itu. Nah, kemudian setelah itu kan ada doa. Apakah boleh kita terus tidak membaca itu atau terakhir? Atau baca sendiri aja masing-masing? Boleh. Jadi begini, karena memang kan hukum melaksanakan sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Ya. Tapi sangat disayangkan, ini kan bulan Ramadan ini kesempatan kita berlomba-lomba untuk beramal ibadah. Nah, jadi rasa-rasanya yang sunnah saja sudah dihitung sama Allah menjadi nilai pahala wajib. Apalagi wajib ya. Apalagi yang wajib kan berlipat ganda sudah pahalanya itu. Jadi makanya jangan sampailah kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Khususnya sholat tarawih ini tidak kita jumpai di bulan-bulan lain. Jadi sholat tarawih ini khusus hanya diberikan saat bulan Ramadan gitu. Jadi sangat kita sayangkan dikarenakan alasan wabah pandemi kita nggak melaksanakan sholat tarawih. Walaupun memang dengan kondisi pandemi ini kita ada anjuran pemerintah untuk tidak melaksanakan di masjid atau di tempat keramaian, tapi setidaknya kita melaksanakan sholat tarawih bersama keluarga lah di rumah, agar kiranya curahan rahmat dan ridha Allah itu tercurah buat keluarga kita. Jadi sekarang udah boleh itu Ustaz. Alhamdulillah, ya alhamdulillah nih tahun ini alhamdulillah ini udah boleh. Cuman kan mungkin ada juga yang masih takut, mungkin masih di rumah juga. Ya seperti itulah ya, itu Ustaz ya. Insyaallah. Berarti dia 8 rakaat dengan 4 kali ya. 4 salam.
tambah 3 rakaat Witir. witir. Iya. Jadi 3 rakaat witir tuh bacaan yang kalau witir kita yang terakhir tuh kan 3 kali bacaannya, Ustaz. Ayatnya. Gitu ya, ayatnya. Nah, ada qul huwallahu ahad, Ya, qul a'udzu birabbil falaq, ya sama qul a'udzu binnas. Nas. Kalau yang 2 sebelumnya? Nah, surat apa yang kita, ayat apa yang hafal kita boleh. Oh, yang hafal saja ya, Boleh. Ustaz. Ah, ya, itulah mungkin sedikit kalau tentang taraweh. Dan juga mau nanya ini Ustaz, masalah ya yang apa saja yang membatalkan puasa ini. Banyak ya kan di antara kita yang memang anggap sepele Ustaz. Iya, iya, iya. Katanya kita nggak tahu kita mitosnya, bukan mitos tak apa di kehidupan kita, gunting kuku contohnya, terus apa namanya cukur rambut atau cukur kumis atau menangis, itu gimana pemahamannya Ustaz? Ya, jadi secara umum yang membatalkan puasa salah satunya bagi yang sudah berkeluarga dengan sengaja melakukan hubungan suami istri. Oh, itu udah pasti Ustaz. Tapi masih ada nafsunya itu ya. Nggak bisa menahan nafsu. Benar. Padahal sesungguhnya Ramadan ini, bulan puasa ini bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, menahan nafsu, tapi bagaimana kita bisa menjaga nilai keimanan di dalam diri kita. Jadi salah satunya berikutnya yang membatalkan itu apabila kita dengan sengaja memasukkan benda ke mulut, lalu sehingga terjadi muntah. Dengan sengaja. Nah, ini mungkin yang hari ini unik, mungkin ini Bang Rija, masalah vaksinnya kan? Vaksin. Vaksin itu bisa batal kan? Oh tidak. Oh tidak. Ya. Jadi kita boleh vaksin ya? Boleh. Malah kita harus dukung anjuran pemerintah untuk bagaimana nih hari ini vaksin ini kan hari ini bagaimana menjaga imun kita sebenarnya sebagai pengkebalan diri kita lah supaya ada serangan COVID ini bisa tertahan lah secara umumnya kan. Jadi bagi teman-teman yang belum vaksin, TV yang belum vaksin, ayo vaksin. Saya tinggal booster. Ustaz belum booster? Alhamdulillah sudah. Ada 2 Ustaz? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Pikiran tenang. Jadi saya udah 2 kali, tinggal sekali booster. Kalau misalnya nanti ada kesempatan kita melakukan booster, baik itu Moderna atau yang lainnya. Jadi bilang orang aja. Jadi di bulan puasa itu tidak ada masalah teman-teman. Kata Ustaz, vaksin itu. Terus yang batalkan puasa lagi Ustaz. Bagaimana tadi dengan gunting kuku, potong rambut ya kan? Itu memang tidak membatalkan puasa. Nah, tapi memang tidak membatalkan puasa ya? Tidak membatalkan puasa karena tidak ada sampai hari ini yang mengatakan gunting kuku, cukur kumis, baru potong rambut. Cuman kan hukumnya makruh. Sangat disayangkan lah kita nih hari ini. Jadi kesempatan buat Usti TV ini agar kiranya dimanfaatkan lah ketika selesai berbuka puasa, melihat kuku panjang, dipotonglah dulu selesai. Ada mitosnya juga lagi Ustaz tuh. Kalau katanya malam nggak boleh. Cuma lagi tuh Ustaz. Inilah lagi kita ini kebanyakan mitos ini Bang Rija. Sama seperti kayak kemarin di sirkuit Mandalika ya kan. Pawang hujan. Banyak kali pawang hujannya. Katanya hujan juga kan. Jadi itulah kita, oleh karena itu lalu ada juga yang bilang bagaimana dengan kita mensikat gigi. Mensikat gigi walaupun ini masih jadi perdebatan, ada yang mengatakan itu membatalkan puasa, ada juga yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Sama kayak ibu-ibu di rumah nyicipi makanan. Ya. Nah, ini kan dia masak nih, masak ketika dia mencicipi makanan. Kalau saya hari ini ditanya berdasarkan pemahaman kita, sebenarnya mencicipi makanan itu kan sudah merasakan itu. Kita sudah merasakan berarti kan memasukkan sesuatu ke mulut, pasti membatalkan. Kan dia udah merasa. Jadi kalau saya ditanya bagaimana dengan ibu-ibu mencicipi makanan, itu ya sebenarnya sudah membatalkan karena sudah memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita kan, apalagi sudah terasa. Nah, jadi kan sebenarnya ada kesempatan 11 bulan sama kita untuk belajar masak ini supaya dapat rasa, kan sudah tahu ukuran takarannya. Lalu ada yang unik lagi nih Bang Rija. Mungkin ada sahabat Usti TV mungkin bertanya juga bagaimana ya kalau mau pergi kerja cium istri. Itu kan kebiasaan istri nggak boleh cium, batal. Sebenarnya tidak membatalkan selama tidak ada nafsu di dalam kita. Karena kan
ketika kita berangkat kerja, berangkat kantor, kita cium istri itu sesungguhnya kan kita memberikan kasih sayang. Ada doa juga dari situ. Jadi selama tidak timbulnya nafsu di dalam diri kita, ya memang kita harus menjaga itu semua kan. Jadi memang secara umumnya yang membatalkan puasa ya salah satunya tadi itu haid, nifas, bagi ibu melahirkan itu membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke rongga mulut kita itu juga membatalkan puasa. Kumur-kumur. Kalau sholat itu ini kan ada sering tuh ambil air sembahyang. Kalau kumur-kumur tidak membatalkan, Tapi makruh juga. Iya, cuman kan kita harus hati-hati, artinya ya jangan pula kumur-kumur yang lama, cukup sekedar saja buang, sekedar buang. Artinya apa? Agar kiranya puasa kita ini jauh lebih sempurna dan nanti akhirnya kita bisa mendapat titel dari Allah menjadi hamba Allah yang la'alakum tattaqun, yang menjaga nilai-nilai ketakwaan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya kenapa bulan puasa Ramadan ini yang dipanggil Allah wahai orang-orang yang beriman, bukan manusianya, tapi yang dipanggil wahai orang-orang beriman. Jadi inilah agar kiranya kita terus menjaga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kita nih tahun 1443 Hijriah ini yang hari ini alhamdulillah saya rasa mungkin wabah Covid-nya udah mulai menurun nih. Amin. Mudah-mudahan Covid kita ibadah Covid-nya nggak ada, ibadahnya lancar. Amin. Kan? Karena itu yang kita perlukan sekarang. Bukan hanya mau mudik nanti baru booster. Jadi cerita mau apa ini kan mudik aja Ustaz. Kalau udah lebaran mudik. Jadi tidak kita pikirkan, apalagi belakangan kalau udah hari raya itu hilang semuanya itu Ustaz. Ibadahnya udah terlupakan lagi gimana Ustaz. Itulah ya, jadi fenomenanya udah sangat. Jadi jangan sampailah mudik kita, apalagi ya mohon maaf ini biasa 10 malam pertama ini masjid masih rame Ustaz ya. 10 malam pertama, tapi nanti kalau udah mulai masuk 10 malam terakhir, padahal disitulah kesempatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadarnya. Nah, jadi sangat disayangkan kalau kita mengendurkan nilai ibadah kita hanya dikarenakan persiapan kita mudik, persiapan kita menyambut beli baju jalan ke mall. Nah, sementara sholat tarawihnya tertinggal, kadang pun sholat 5 waktunya pun terlambat ya kan. Jadi sangat disayangkan. Jadi oleh karena itu untuk para sahabat USI TV, ayo ini Ramadan kesempatan, karena nggak ada yang bisa jamin ini Bang Rija. Apakah kita bisa bertemu di Ramadan? Gak usah kan Ramadan yang akan datang, Ramadan ini saja belum ada jaminan buat kita kan. Jadi oleh karena itu, jadi kesempatan kita lah ini. Benar, kita tingkatkan kualitas iman, amal, ibadah kita ini. Khususnya satu lagi mungkin Bang Rija, ini kesempatan kita untuk berlomba-lomba bagaimana kita bersedekah. Bersedekah itu luar biasa lah kalau berbicara tentang nilai-nilai sedekah. Apalagi mungkin sekedar mengingatkan buat sahabat USI TV juga, jangan lupa untuk membayar zakat fitrahnya. Ini yang paling penting. Kalau saya Ustaz, karena memang ini adalah Ramadan kedua almarhum Papa sudah tidak ada lagi. Saya terus mendoakan almarhum dan mendoakan semua keluarga supaya mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman, doakanlah orang-orang yang kalian sayangi, walaupun banyak dari mereka yang belum banyak yang belum beribadah, karena itu biar terbuka gitu ya Ustaz ya. Kita doakanlah mudah-mudahan Allah berikan karomahnya, memberikan hidayah buat sahabat-sahabat kita yang belum hari ini beribadahnya continue, belum ibadahnya menjadi sebuah kebutuhan. Insyaallah mudah-mudahan Ramadan ini kesempatan buat kita agar kiranya meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Mungkin itu aja sahabat-sahabat semua. Tanya Ustadz kali ini, nanti kita bertanya-tanya lagi. Kalian boleh bertanya di di komentar supaya apa kira-kira yang mau tanya Ustadz, nanti kita jawab Ustadz ya. Insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semua.